Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini bisa kita ketemu kembali di Victorious Devotion, semuanya karena Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, terus kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, terdahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu bagi kami semua. Sungguh Tuhan yang telah menolong, yang memampukan kami untuk menjalani malam ini. Sehingga sampai pagi Tuhan kami kuat, kami sehat dengan iman kami bahwa Tuhan yang menolong, yang memampukan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa melihat kuasa Tuhan, karya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami untuk menjalani hidup ini yang begitu banyak rintangan Tuhan. Dan kami percaya bersama Tuhan kami bisa kuat dan kami akan meraih kemenangan dari Engkau Tuhan. Terima kasih, diberkati kami semua pada saat ini, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami diberkati dan kami dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas yang luar biasa bagi kita semuanya. Dan semuanya itu karena Tuhan mengasihi saya dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, mari kita buka Alkitab, kita baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena siapa yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, pada saat ini saya akan mengambil tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, menang atas ketidakpercayaan. Nah, apa itu tema menang atas ketidakpercayaan? Nah, ketika orang tidak percaya dan sesudah itu ketika dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika dia mengenal, dia percaya kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, firman Tuhan ini berkata bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, orang Kristen harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena tanpa iman, ya, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, jelas kebenaran firman Tuhan ini bahwa harus beriman kepada Allah, ya. Dilanjutkan kebenaran firman itu, karena siapa saja yang datang kepada Allah harus percaya. Jadi supaya kita bisa menang atas ketidakpercayaan, kita harus percaya dulu. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, dan percaya kepada Kristus bahwa Dia telah datang ke dunia, bahwa Dia telah mati, bahwa Dia telah bangkit, bahwa Dia telah naik ke surga dan akan datang menjemput kita kedua kalinya. Harus percaya itu dulu, ya, karena itulah yang firman Tuhan berikan petunjuk bagi kita semua, ya. Maka disambung kebenaran firman Tuhan bahwa Allah memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini sesuatu yang dilakukan dan diperhatikan orang Kristen. Ketika dia melakukan segala sesuatu harus dia percaya, ya, bahwa Allah memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, ketika melayani harus percaya dulu. Ketika saya melayani, ketika saya menolong orang, ketika saya
memberkati orang, ada kebenaran firman Tuhan bahwa Allah memberi upah kepada yang sungguh-sungguh yang mencari Dia. Siapa Dia? Adalah Tuhan Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kita melayani dengan iman, ketika melayani dengan percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, maka firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Banyak orang yang tidak puas apa yang dia kerjakan, seolah-olah tidak berhasil. Ketika dia melayani seolah-olah tidak berhasil. Ketika dia memberkati orang atau melakukan firman Tuhan, seolah-olah tidak berhasil. Kenapa? Karena dia awali tidak didasari dengan iman, tidak didasari dengan kepercayaan kepada Tuhan, dan tidak didasari bahwa semuanya apa yang saya lakukan ini, saya lakukan untuk Tuhan. Ya, semuanya yang kita lakukan dalam pribadi kita, melayani Tuhan, memberkati orang, menolong orang, bahwa ada sesuatu yang kita percaya, ada sesuatu yang kita imani dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa kita akan memberikan upah. Maka biar hanya sedikit ya menurut manusia yang kita terima, yang kita lakukan, ada sukacita, merasa puas, merasa luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah, karena siapa yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan ini yang begitu memberikan motivasi kita, yang begitu mengingatkan kita dalam setiap kehidupan kita. Makanya lewat di Victorious Devotion ini ada selalu yang mengingatkan kita. Mungkin Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, selama ini kadang kita hanya melakukan begitu saja, hanya melakukan untuk diri kita. Kadang kita hanya bekerja, kita melayani hanya untuk bisa memuaskan keinginan kita, diri kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa kita percaya dulu bahwa Allah ada, kita percaya, kita beriman dulu bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu yang ke dalam nama Tuhan, ada 3 poin yang saya ambil makna dalam kebenaran firman Tuhan ini, atau dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-6 ini. Yang pertama, ketidakkepercayaan menghalangi otoritas Tuhan untuk bekerja. Nah, ini resikonya ketika tidak percaya kepada Tuhan, tidak beriman kepada Tuhan, tidak mempunyai sesuatu harapan dari Tuhan, yaitu menghalangi otoritas Tuhan untuk bekerja. Sehingga kita melakukan segala sesuatu, tidak ada kuasa, tidak ada otoritas. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan dulu, maka otoritas Tuhan sanggup ya bekerja dalam setiap apa yang kita gunakan. Dan yang kedua, iman membuka jalan bagi kuasa Allah untuk berfungsi. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan bagi kuasa Allah untuk berfungsi, sehingga berfungsi. Ketika kita melayani ada fungsinya, ketika kita memberkati orang ada fungsinya. Nah, sehingga selalu nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Dan yang ketiga, makna yang ketiga adalah mengakui ketidakpercayaan dan memohon pertolongan adalah langkah menuju kemenangan. Nah, supaya kita bisa menang atas ketidakpercayaan, maka pertama mengakui ketidakpercayaan dan memohon pertolongan dari Tuhan adalah menuju kemenangan. Jadi kita orang Kristen perlu kita mengakui kelemahan kita, perlu kita mengakui ketidakpercayaan kita kepada Tuhan ketika waktu kita masih belum terima Tuhan, sehingga kita menuju langkah kemenangan, yaitu kemenangan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dalam nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini
biarlah firman Tuhan ini yang selalu memberikan kemenangan, yang selalu memberikan otoritas ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, dalam nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas menguraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus lebih lagi memahami dalam setiap kehidupan kami, setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa buat kami semua, buat umat-Mu yang sedang mendengar kebenaran firman-Mu ini. Biarlah lewat firman yang kami dengar pada saat ini Tuhan, kami terus percaya kepada Tuhan dan kami melakukan dengan iman kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Tuhan memberikan upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah hari ini kami memiliki kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur.